الإسلام ديني ومحمدا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Adabul Islam. Setelah kemarin kita membahas tentang adab-adab orang yang bertakziah. Banyak sekali yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dari adab-adabnya. Pada kali ini kita memasuki poin yang ke-29. Beliau mengatakan wa min adabil mujalasati annaka idza hadatsta dhaifaka aw ahadan minan nas, dan dari adabnya duduk-duduk, dari adabnya ngobrol, apabila engkau berbicara dengan tamumu atau salah satu dari manusia siapapun itu, falyakun sautaka latifan khafidhan, hendaklah suaramu ini pelan, tidak bising, tidak teriak-teriak. Waliyakun jahruka bil kalami ala qadril hajah. Apabila engkau ingin mengeraskan suaramu, ya atas kadar keperluan saja, jangan dari A sampai Z nanti keras semua. Fa innal jahra zaida anil hajati yukhillu bi adabil mutahaddits. Karena mengeraskan suara dengan kadar yang lebih daripada keperluannya itu merusak adab, bukan sesuai etika di dalam Islam tatkala orang yang berbicara. Jadi adabnya ya, kita kalau ada yang perlu diangkat suaranya dengan artian agak keras, ya itu diperlukan, nggak apa-apa, cuman sekedarnya saja. Wa yadullu ala qillatil ihtirami lil mutahaddatsi ilaih. Dan juga tatkala kita ini mengangkat suara berlebihan tanpa memerhatikan perlunya seberapa, bagaimana, itu seakan-akan kita tidak menghormati lawan bicara kita. Seperti itu. Wa hadzal adabu tanbaghi mura'atuhu ma'as sadiqi wal mathil. Dan adab ini perlu diperhatikan tatkala kita sama teman kita atau sama kerabat kita. Wa ma'aman ta'rifu wa man la ta'rifu. Orang yang kita kenal atau orang yang kita tidak kenal, ini penting, ini adab ini. Wa ma'al asghari minka wal akbari minka, sama yang lebih kecil pun seperti itu, apalagi yang lebih besar, harus seperti itu. Wa tazdadu mura'atuhu ta'kidan ma'al walidaini aw man fi maqamihima. Dan adab-adab seperti ini harus lebih diperhatikan lagi, kata beliau, bersama orang yang derajatnya seperti orang tua, guru kita, paman kita, dan yang mereka sama kedudukannya seperti orang tua kita. Ini lebih diperhatikan lagi, jangan sampai lalai kita. Wa ma'aman tu'azzimuhu minan nas al-afadil wal akabir, dan juga bersama orang-orang yang kita agungi, seperti guru kita, para ulama, seperti itu. Wa ilaika ba'dun nusus allati tad'u ila dzalik. Inilah sebagian beliau memberikan dalil-dalil kenapa kita harus beradab seperti tadi. Beliau mengatakan fa fil Qur'anil Karim fi wasiyati Luqmanil Hakim radhiyallahu anhu libnihi. Di dalam Al-Qur'an di sana ada wasiat Luqmanul Hakim. Luqman, orang yang bijak, ini kepada anaknya, waghdud min sautika. Beliau mengatakan kepada anaknya, waghdud min sautika, maksudnya rendahkanlah suaramu, pelankanlah suaramu, ikhfid minhu wala tarfa'hu aliyan, jangan kau angkat sekencang-kencangnya, idza hadatsahun nas, apabila engkau berbicara kepada manusia. Fa innal jahra za'ida bis-sauti munkarun wa qabih, karena teriak yang berlebihan, mengangkat suara yang berlebihan, itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Seperti itu. Wa fi sahih al-Bukhari qala Abdullah bin Zubair ba'da an nazalat ayatun ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Di dalam kitab Sahih Bukhari menjelaskan Sayyiduna Abdullah bin Zubair mengatakan setelah turun ayat yang melarang untuk mengangkat suara di atas suara Rasul, di atas suara Nabi Muhammad SAW. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jadi Allah juga melarang jangan sampai engkau ini berbicara sama Rasul kayak berbicara sama
bukan Rasul, sama teman kalian, sama kerabat, enggak, sama Rasul beda urusannya. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Itu bisa menghancurkan amal ibadah kalian gara-gara kalian tidak menjaga adab tatkala berbicara kepada Rasul. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Mereka orang-orang yang tatkala berbicara dengan Nabi Muhammad memelankan suaranya, meringankan suaranya, tidak mengangkat suaranya, mereka orang-orang yang bakal mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ayat ini turun, beliau bercerita, karena Sayyidina Umar bin Khattab setelah ayat ini turun, idza haddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi haditsin, apabila beliau ini ingin berbicara kepada Rasul, haddatsahu ka akhis sirar, ay kal munaji al mutahaddits bisir. Sampai Sayyidina Umar itu setelah turun ayat ini, kalau ngobrol sama Rasulullah kayak orang bisik-bisik, kayak mau memberi tahu satu rahasia, padahal bukan rahasia, cuman saking takutnya, saking beradabnya beliau. Lam yasma'hu hatta yastafhimu. Kadang Rasul nggak mendengarnya malah, saking pelannya Sayyidina Umar. Yang kita kenal Sayyidina Umar tegas orangnya. Kadang Rasulullah sampai nggak dengar, terus nanya lagi, apa? Ente ngomong apa? Seperti itu. Yakhfid sautahu wa yubalik hatta yahtaj ila istifhami an ba'di kalamihi. Saking pelannya suaranya sampai membutuhkan untuk bertanya lagi, untuk memahami perkataan Sayyidina Umar tadi, saking pelannya. Radhiyallahu anhum. Wa hakal Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala fi tarjamatil Imam Muhammad ibn Sirin ahadut tabi'in wal a'immatul ajillah al fuqaha. Qala Baqqar ibn Muhammad bin Abdullah bin On, inna Muhammad ibn Sirin kana inda ummih law ra'ahu rajulun la ya'rifuh dhanna anna bihi maradan min khafdi kalamihi indaha. Al-Imam Zahabi menceritakan tentang Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ini salah satu seorang tabi'in. Beliau menceritakan Muhammad ibn Sirin ini kalau pas bersama ibunya, kalau orang melihat dia ini sedang bersama ibunya, orang pasti mengira Muhammad ibn Sirin ini sedang sakit atau ada sesuatu gitu yang aneh, karena saking pelannya ngomongnya. Seperti itu. Kenapa sih ini kayak seperti itu? Saking pelannya di hadapan ibunya tatkala berbicara, saking menjaga adabnya. Wa hakal Hafidz Adz-Dzahabi aidan fi tarjamati Abdullah bin Amr al-Basri, tilmid Imam Ibn Sirin, anna ummahu nadathu fa'ala sautuhu sautaha fakhafa fa'ataqa raqabataini. Jadi diceritakan juga dari Imam Abdullah ibn Aun. Abdullah ibn Aun ini muridnya Muhammad ibn Sirin yang tadi. Pernah suatu saat ibunya ini memanggil dia. Pas ibunya memanggil dia, misalkan namanya kan Abdullah ibn Aun, Abdullah. Akhirnya Abdullah ini mengangkat suara juga. Ya, kenapa? Akhirnya ibunya juga teriak, dia teriak juga. Saking takutnya dia sampai memerdekakan 2 budak. Dia menganggap itu dosa besar, akhirnya dia memerdekakan 2 budak karena itu. Wa qala Asim bin Bahdalah al-Kufi al-Muqri sahibul qira'ah al-ma'rufah, dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz fatakallama rajulun indahu farafa'a sawtah. Wa qala Umar mah kuffa bihasbi rajul minal kalami ma asma akhah aw jalisah. Jadi pernah diceritakan juga Al-Imam Asim pernah masuk ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz khalifah. Fatakallama rajulun indahu. Salah satu seseorang ini berbicara dekat dia. Farafa'a sawtah, mengangkat suara sampai. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mah, cukup. Bihasbi rajul minal kalami ma'asma akhahu aw jalisah. Adab seseorang yang berbicara itu cukup dia mengangkat suara yang mana kadarnya itu kalau orangnya yang diajak berbicara sudah mendengarnya ya sudah cukup, nggak perlu berlebihan. Nah, inilah adab-adab berbicara, adab-adab kita berinteraksi sama orang lain, ini sangat penting. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.